Siapa al-allamatu, siapa orang yang sangat alim, as-Sabbanu rupanya Syekh Subban. Nama aslinya Muhammad bin Ali As-Sabban, sahibul Hasyiyah ala Syarhil Asmuni fin Nahwi. Itu Syekh Muhammad bin Ali As-Sabban, pemilik Hasyiyah yang mensyarahi kitab Asmuni dalam ilmu nahwu. Syarahnya Alfiyah disyarahkan menjadi Asmuni, Asmuni disyarahkan menjadi Sabban, Ibnu Sabban. Tuwfiya, beliau wafat sanata 1206. Fi qaulihi, di dalam dauhnya beliau Syekh Sabban, inna mabadi kulli fannin asyarah, al-haddu wal mawdu'u thumma thamar wa fatluhu wa nisbatun wal wadi' wal ismul timdadu hukm syari' masailun wal ba'du bil ba'di tafa wa man dara al jami'a haja syarafa. Inna mabadi'a kulli fannin, sesungguhnya dasar-dasar tiap fan pokok-pokok dasar tiap fan asyaratun ialah 10. Al-haddu rupanya satu definisi, wal maudhu kemudian maudhu pokok bahasan, tsumma samar kemudian buah atau manfaat, wa fatluhu 1, 2, 3, 4 keutamaannya ilmu, keutamaannya kullu fan, wa nisbatun dan hubungannya kullu fan, wal wadi dan penyusunnya kullu fan, wal ismuh dan namanya, wa al istimdaduh kemudian sumber pengambilannya, hukm syari kemudian hukumnya syari, hukumnya yang membuat syariat, masailun kemudian beberapa masalah, wal ba'du bil ba'di tafa, adapun sebagian bil ba'di dengan sebagian yang lain, iktafa ialah menganggap cukup. Apa alba? Waman adapun barang siapa daro ialah mengetahui siapa man al jami'ah pada seluruhnya yang 10 itu, hazah maka memperoleh siapa man asyarafah pada kemuliaan. Jadi setiap kita mempelajari satu fan ilmu, kita paling tidak tahu dasar-dasar yang 10 ini. Kalau kita belajar fikih, kita tahu dasarnya apa definisi fikih. Yang kedua, apa pokok bahasan fikih. Kemudian apa manfaat atau buah dari belajar fikih. Keutamaan belajar fikih, hubungannya belajar fikih, penyusunnya fikih, namanya apa, sumber pengambilannya apa, hukumnya bagaimana, terus masalah-masalah yang berkaitan dengan fikih apa. Ada 10 pokok minimal. Ini harus diketahui lebih awal. Nah, kalau sudah bisa tahu semuanya, bisa menggambarkan, oh berarti yang kita pelajari ini adalah masalah ini, hukumnya begini, terus pokok bahasanya ini, manfaatnya begini. Fahaddu hadzal ilmi qanunun tu'rafu bihi ahkamul hawaditsil ladzi la nassu 'alaiha fi kitabin aw sunnatin aw ijma'in. Fahaddu hadzal ilmi, maka adapun definisi ilmu ini, definisi ini rupanya ilmu, definisi ilmu ini, qanunun ialah beberapa, qanunun ialah undang-undang, konon ya undang-undang, tu'rafuh yang dapat diketahui. Yang kita pelajari itu ilmu apa? Yaitu definisinya ini. Kononun ialah undang-undang, tu'rafu yang dapat diketahui bihi dengan konon, ahkamul hawadisi apa hukum-hukum beberapa peristiwa, apa hukum-hukum beberapa kejadian,
allati yang la nasoh tidak ada apa ketentuan apa nas alaiha atas ahkam fi kitabin dalam Al-Quran au sunnatin atau sunnah au ijma'in atau ijma'. Jadi yang kita pelajari ini ilah qawaidul fiqh, definisinya adalah ketentuan atau undang-undang yang dengannya hukum-hukum peristiwa yang tidak ada nas di dalam Quran, sunnah dan ijma' dapat kita ketahui, ya. Atau undang-undang yang dengannya hukum-hukum peristiwa yang dapat diketahui atau dapat diketahuinya hukum-hukum kejadian-kejadian yang tidak ada nasnya di dalam Al-Quran, hadis atau ijma' gitu. Wa maudu'uhu, adapun maudu'nya hadal ilm, maudu'nya hadal ilmi, pokok bahasannya hadal ilmi, al-qawaidu ialah beberapa qawaid, ialah beberapa kaidah, wal fiqhu dan fikih, min haitsu istikhrajuhu minal qawaidi, min haitsu dari aspek dari sisi istikhrajuhu minal qawaid, adapun mengeluarkannya fikih minal qawaidi ialah mawjud minal qawaidi dari beberapa kaidah. Pokok bahasan dari fan ini yang kita pelajari ini adalah kaidah-kaidah dan fikih ditinjau dari segi dikeluarkannya fikih itu dari kaidah. Dengan kaidah akan memunculkan fikih. Fikih itu dapat dikeluarkan melalui dari beberapa kaidah. Wasamratuhu, adapun buahnya hadal ilm, manfaatnya, faidahnya, as-suhulatu fi ma'rifati ahkamil waqa'i'il hadisatil lati la nasabiyah. As-suhulatu ialah kemudahan fi ma'rifati ahkamil waqa'i'i, di dalam mengetahui hukum-hukum beberapa peristiwa, fi ma'rifati ahkamil waqa'i'i, di dalam mengetahui beberapa hukum-hukumnya beberapa peristiwa, beberapa insiden, beberapa kejadian, al-hadisati yang terjadi apa waqa'i, allati yang la nasoh tidak ada apa ketentuan nas, ialah mawjud fiha di dalam waqa'i, di dalam waqa'i itu. Ya, manfaatnya dengan mudah mendapatkan kemudahan untuk mengetahui hukum-hukum dari peristiwa-peristiwa yang terjadi yang tidak tertera, tidak ada nasnya di dalam Al-Quran, yang tidak ada nasnya di dalam kejadian tersebut. Wa imkanul ihatati bil furu'il muntasirati fi aqrabi waqtin wa ashali tariqin, dan memungkinkannya untuk mengetahui atau kesempatan untuk mengetahui, imkanul ihatati, mungkinnya untuk mengetahui, bil furu'i dengan beberapa cabang-cabang fik, maksudnya al muntasirati yang tersebar apa furu' fi aqrabi waqtin dengan waktu paling singkat, di dalam paling dekatnya waktu. Kita memungkinkan untuk mengetahui cabang-cabang ilmu fikih yang tersebar dengan waktu yang dekat, dengan waktu yang singkat. Wa ashali tariqin, dan dengan cara yang mudah. Ashali tariqin, dan paling mudahnya cara, paling mudahnya jalan, paling mudahnya metode, paling mudahnya teori. Ya. Ala wajhin, atas cara, atas jalan, atau sesuai dengan sisi yu'manu ma'ahu at-tashwisu wal ittirabu. Yu'manu yang dianggap aman, ma'ahu bersama hadal ilm, at-tashwisu, apa tashwisnya, wal ittirabu, dan ittirab. Ittirab itu kegoncangan, kegelisahan.
Terima. Assalamualaikum. Ini kebenaran tadarisan yang ya beri mana ke gunggung ni kan butuh ke hot. Jadi suara ke hot. Jadi kita mempunyai terus berjumpa dengan kalau sehari ini kan nolong. Baik alumni gunggung ni tak nolong. Yang kedua. Syawashah ya dah. Tashwish apa kekacauan, wal ittirab dan kegoncangan. Manfaatnya mudah kita mengetahui hukum-hukum peristiwa-peristiwa yang terjadi yang tidak ada nas di dalam hukum tersebut, dan juga kesempatan besar untuk mengetahui cabang-cabang fikih yang tersebar dengan waktu yang singkat dan cara yang paling mudah, dengan cara yang dianggap aman dari kegelisahan, dari kekacauan. Wa fatluhu, adapun keutamanya hadal ilm, annahu ialah sesungguhnya hadal ilm asraful ulumi, ialah paling mulianya beberapa ilmu, ba'da ilmi tauhidi, kedudukannya, tingkatannya setelah ilmu tauhid. Keutamaan belajar ilmu ini adalah karena ilmu ini adalah ilmu paling mulia, di bawahnya ilmu tauhid. Kama syahida bihi sallallahu alaihi wasallam kaisu qala, sebagaimana syahidah memberikan kesaksian atau memberikan bukti atau memberikan dalil bihi dengan ma, siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haitsu sekiranya qala bersabda siapa Rasulullah, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Apa daunnya? Man, adapun barang siapa yurid yang menghendaki Allah, sopo gitu Allah, bihi pada man, menghendaki Allah pada man khairan pada kebaikan, yufaqih maka memberikan kepahaman Allah kepada man fiddin di dalam urusan agama. Muttafaqun alaih min hadis Muawiyah. Hadis ini muttafaq alaih, diuraikan Imam Bukhari Muslim dari jalur hadisnya Muawiyah. Wa makna dalika, adapun maksud hadis tersebut yufaqihu fiddin itu at-tafaqquhu fil furu'il muhtaj ilaiha. At-tafaqquhu ialah memahami fil furu'i di dalam masalah cabang-cabang, al-muhtaju ilaiha yang dibutuhkan, ilaiha apa, al-furu'. Maksudnya urusan agama yang menjadi kebutuhannya Allah mudahkan untuk memahami. Wabil qawaidi, dan dengan beberapa kaidah. Idit tafaqquh bil furu'i kulliha min ladun bi'satin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila akhir zaman asirun jiddan. Karena ini dan wabil qawaidi, dan dengan beberapa kaidah. Tadi kenapa idit tafaqquhu? Karena at-tafaqquhu, adapun belajar fikih atau memahami fikih atau memahami bil furu'i. Alhamdulillah. Terhadap beberapa cabang, kulliha seluruhnya furu', milladun bi'satin nabi, bi'sati Muhammadin sallallahu mulai sejak terutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila akhir zaman, sampai akhir zaman, asyirun ialah sulit, jiddan sekali. Karena memahami cabang-cabang sejak diutusnya Nabi sampai akhir zaman itu sulit. Karena kenapa? Kok bisa sulit? Haitsu innal waqa'i'a tatajaddadu bitajaddudiz zaman kama la yakhfa.
Haitsu sekiranya innal waqa'i'a sesungguhnya beberapa kejadian, beberapa peristiwa tatadajjadu ialah menjadi baru bitajaddudiz zaman dengan perbaharuannya masa, dengan perbaharuannya waktu. Kama sebagaimana la yakhfa yang tidak samar apa ma. Kenapa? Karena kejadian terus berkembang sesuai dengan perbaharuannya waktu, sebagaimana tidak bisa kita pungkiri. Sementara fikih itu sudah kasus semakin bertambah. Dulu waktu ngarang kitab tidak ada belanja online, sekarang muncul belanja online, ya kan? Kasus semakin berkembang banyak, terus menjadi baru, sementara fikih ya tetap seperti itu. Akan dikatakan tafaqquh bil furu' kulliha, mempelajari ilmu fikih, memahami cabang-cabang fikih secara keseluruhan, mulai dari zaman Rasulullah sampai akhir zaman, sulit sekali. Maka perlu adanya kaidah. Alasannya itu kan, kejadian semakin hari semakin berkembang sesuai dengan perkembangannya zaman, sementara fikih seperti itu. Bila rukun wudu dan lam yafakkun, ya kan? Kasus semakin berkembang. Fal muradu idan at-tafaqquh bi ba'dil furu' wal ihata bil qawaid. Maka yang dimaksud, adapun yang dimaksud idan kalau begitu, at-tafaqquh bi ba'dil furu'. Dan Allah memberikan kepahaman dalam surga, maksudnya bukan seluruhnya. Karena seluruhnya sulit sekali, mulai zaman Kanjeng Nabi sampai akhir zaman. Idan at-tafaqquh ialah memahami biba'dil furu' pada sebagian cabang-cabang fikih, wal ihatatuh dan mengetahui bil qawaidih dengan beberapa kaidah. Ini pas secara totalitas tidak sulit, totalitas. Bang, haram, tidak boleh bang, salah. Dulu setia saya serba bang, saya mengajar bang, tidak bisa terhindar dari bang. Karena kasus berkembang, fikih fakun ini agak perlu namanya kaidah, perlu kan. Wa nisbatuhu, adapun hubungannya hadal ilm, hubungannya ilmu ini apa? Annahu nau'un min anwa'il fiqh. Ialah sesungguhnya hadal ilm, ialah sesungguhnya hadal ilm, nau'un ialah satu macam min anwa'il ilmil fiqh, dari beberapa macam ilmu fikih. Yang kita pelajari ini satu bagian dari ilmu-ilmu fikih, dari sekian banyak ilmu fikih. Wali ilmi tauhid, dan bagi ilmu tauhid, annau far'un minhu. Annau wali ilmi tauhidi, dan bagi ilmu tauhid, annau sesungguhnya hadal ilm far'un ialah cabang minhu dari ilmu tauhid. Wali baqiyatil umum, wali baqiyatil ulumi, dan bagi ilmu-ilmu yang lain, baqiyah itu sisa, maksudnya ilmu-ilmu yang lain, wali baqiyatil ulumi, dan bagi sisanya beberapa ilmu, al mubayyinatu ialah sebagai penjelasan atau sebagai penjelasan. Itu hubungannya. Ilmu ini adalah sebagai bagian dari ilmu fikih, dan sebagian juga sebagai cabang dari ilmu tauhid, dan juga sebagai penjelas bagi ilmu-ilmu yang lain. Wa wadi'uhu, adapun pencetusnya, pengarangnya, penyusunnya hadal ilm, ar-rasyikhuna fil furu'. Ar-rasyikhuna ialah orang-orang yang rasyih, orang-orang yang menancap, ulama-ulama yang rasyih, yang dulu
fil furu'ih di dalam masalah ilmu-ilmu cabang, ilmu-ilmu furu', illa annahu, hanya saja annahu sesungguhnya, kana muntasiron, ada siapa wadhi penyusunnya, muntasiron ialah tersebar hilalal asfar di sela-sela beberapa lembaran, yani al-kutubi, yani beberapa kitab, wa ala afwahir rijal, dan atas mulut-mulut para tokoh. Hatta ja'al imamu, sehingga datang al-imamu, siapa seorang imam, Abu Thahirin ad-Dabbasu, rupanya Syekh Abu Thahir ad-Dabbas, wal Qadhi Husain, dan Qadhi Husain, seorang hakim yang bernama Husain. Fa'tanaya bihi wa asa'ahu, fa'tanaya maka betul-betul memperhatikan siapa keduanya, iktanaya iktanau, fa'tanaya maka memperhatikan siapa keduanya, alifnya itu alif tasniyah, bihi dengan adal ilm ya, wa asya'a, dan menyebarkan, kalau sekarang memviralkan, menyebarkan siapa keduanya kepada hadil ilm. Wa ibnu Abdissalam, dan Syekh Ibnu Abdussalam, Sultanul Ulama ini, Ibnu Abdussalam, fa'allafa fihi, maka kemudian menyusun siapa Ibnu Abdussalam fihi di dalam hadil ilm. Wasmuhu, adapun namanya hadil ilm, ilmul qawaidil fiqhiyah, adalah ilmu tentang kaidah-kaidah fiqh. Wa ilmul asbahi wan nadhairi, dan ilmu tentang beberapa apa namanya, sibhun itu penyerupaan ya, wan nadhairi, dan beberapa perbandingan. Nah, hadal ilmu ini dinamakan ilmu tentang kaidah-kaidah fikih, atau ilmu tentang beberapa perbandingan atau beberapa penyerupaan. Istimdaduhu, adapun sumbernya hadal ilm, sumber pengambilannya hadal ilm, minal kitabi wa sunnati wa athari sahabati wa aqwalil mujtahidina. Minal kitabi ialah dari Al-Quran, wa sunnati dan hadis, wa athari sahabati dan asar para sahabat, dawuhnya para sahabat, wa aqwalis mujtahidin, dan pendapat-pendapatnya para mujtahid. Sumbernya dari mana kaidah fikih ilmu ini? Ya dari Al-Quran, dari hadis, dan kaul sahabat, dan pendapat-pendapat atau teori-teorinya para mujtahid. Wa hukmuhu, adapun hukumnya hadal ilm, apa hukumnya belajar ilmu ini? Al-wujubul kafai, atau al-wujubul kifai, ialah wajib kifayah, fardu kifayah, ala ahli kulli badatin, atas penduduk tiap-tiap negeri, tiap balad, kutubah desa tisak desa tong, sipahamungku. Wal aini, dan wujub ain atau fardu ain, alaman yuntasabu lil qada, alaman atas orang yuntasabu yang diangkat sipaman lil qada untuk memberi keputusan, jadi hakim misal. Wajib ain. Wa masailuhu, adapun masalah-masalahnya hadal ilm, ay qadayahu, artinya masalah-masalahnya hadal ilm, ay artinya al-qawaidul bahisatu an ahwalil furu' min haitsu tadbiku wal istithmaru. Al-qawaid artinya al-qawaidu ialah beberapa kaidah, al-bahisatu yang membahas apa qawaid,
an ahwalil furu, tentang beberapa keadaannya furu, tentang beberapa keadaan beberapa cabang, min haitsu tadbiqu wal istismar, dari aspek implementasi, aspek mempraktikkan, wal istismar, dan pengambilan hasil, pengambilan buah. Nah, masalah-masalah yang dibahas adalah kaidah-kaidah yang membahas tentang keadaan furu', cabang-cabang fikih. Dari mana? Dari aspek cara mempraktikkannya, cara pengambilan hukum dari kaidah itu, istismar. Jadi dari kaidah itu bisa kita mempraktikkan untuk mengeluarkan hukum furu', untuk mengetahui hukum-hukum furu' itu, kemudian istismar, sehingga bisa mengambil buah dari pempraktikan itu, yakni pengambilan hukum. Intaha, selesai dahunya asoban itu. Dzakara dzalika ba'dul bahisin. Untuk pada Dzakara menyebutkan dzalika pada hal tersebut ba'dul mutaakhirin, siapa sebagiannya ulama-ulama terakhir ini. Jadi sepatutnya kita kalau mempelajari satu fan ilmu, kita harus sudah mendapatkan gambaran apa yang akan kita pelajari. Minimal ada 10 hal itu harus kita ketahui. Misalnya sekarang belajar kebatinan. Apa definisi kebatinan? Terus yang dibahas kebatinan itu apa? Setelah itu baru manfaatnya apa belajar kebatinan. Nah, mari dia bahas keutamaannya apa, kelebihannya belajar kebatinan. Namanya apa? Hubungannya kebatinan, ilmu kebatinan itu apa? Terus siapa yang ngarang, siapa yang menciptakan, siapa mujiznya, ibarat dia aja siapa mujiznya. Setelah itu namanya ilmu apa? Apa asrarul harfi, apa ngaji abah kan berdiri kan? Terus dari mana sumbernya kok ada ilmu seperti itu? Apa kitab-kitab somala? Dan hukum mempelajarinya seperti apa? Takut-takut haram. Tidak semua ilmu itu boleh dipelajari, belajar ilmu sihir. Terus masalah-masalah yang menjadi bahasan dalam ilmu itu apa? Paling tidak itu 10 hal itu kamu harus sudah dapat gambaran sebelum kamu mempelajari satu fan ilmu. Nahu misalnya. Apa nahu? Definisinya apa? Kan? Kawaid yu'rafu biha ahwalul kalimah, misalnya begini. Ketentuan-ketentuan yang dengannya bisa diketahui keadaan-keadaan akhir dari sebuah kalimat dari segi i'rabnya gini. Terus manfaat apa? Siapa yang ngarang? Abul Aswad Ad-Du'ali. Kita harus tahu gambaran seperti itu. Jadi sepantasnya lah bagi santri yang ingin mencari atau mendalami satu fan ilmu apapun, paling tidak sudah mendapatkan gambaran tentang apa yang akan diajarkan, yang akan dipelajari itu, minimal 10 hal ini sudah tahu. Mungkin itu saja yang dapat kita baca dan kita bahas pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan barokah manfaat. Kita jumpa pada pertemuan yang depan nanti. Sudah masuk pada, enggak, masih ada tambah sedikit nanti, bisa masuk pertemuan depan sudah masuk pada kaidah yang 5, yaitu masuk kaidah pertama, al-umur bimaqasidiha. Ya, kalau bisa jangan terlalu malam, setengah 10 sudah bisa dimulai. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.